Qin Chen terkejut, dan Raja Tangan Darah bahkan lebih terkejut. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya yang unik untuk menetralkan kekuatan konsepsi artistik pemotongan yang diletuskan oleh mangkuk emas, tetapi sebenarnya ada kekuatan penghancur yang mengerikan dalam kekuatan konsepsi artistik pemotongan ini. Kekuatan penghancur sangat keras kepala, seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, tetapi tidak dapat menghindari kehancurannya. The Blood Hand King memblokir kekuatan, tetapi tidak menghentikan kekuatan untuk menghancurkan. Tubuhnya diserang oleh kekuatan penghancur ini, dia mendengus tiba-tiba dan wajahnya menjadi pucat. Pupil mata yang dingin bersinar dengan cahaya yang keras dan ganas, dan tangan darah raja meraung, merasa wajahnya hilang, dan cahaya berdarah di tubuhnya bahkan lebih buruk. Di tengah, tanaman merambat esensi sejati melayang ke atas dan ke bawah, langsung membungkus Qin Chen di dalamnya. Banyak tanaman merambat esensi sejati terjalin menjadi jaring langit dan bumi, meninggalkan Qin Chen tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa dicekik sedikit. Puncak kekerasan dari tahap awal tahap ke-7, esensi sejati, lebih seperti gelombang laut. Qin Chen tidak berani ceroboh, segel besar gelap tiba-tiba muncul di tangannya, segel besar naik tertiup angin, langsung menjadi seukuran gunung, dan membantingnya ke lautan berdarah. Tampaknya meteorit jatuh ke laut, dan seluruh lautan berwarna darah melonjak seketika, seolah-olah telah menggulung lautan badai. Raja Tangan Darah menjadi pucat dan akan memuntahkan darah karena depresi. Dulunya adalah mangkuk emas, tapi sekarang ini adalah segel besar yang sangat besar. Namun, kekuatan dari segel besar ini sangat menakutkan. Jika bukan karena dia menjadi Raja Bela Diri Puncak di tahap awal tahap ke-7, dengan esensi sejati yang kuat, dia akan digantikan oleh Raja Bela Diri tahap awal biasa. Segel besar dihancurkan, tangan Qin Chen terus bergerak, dan kekuatan mental tingkat ke-7 dituangkan ke dalam mangkuk emas lagi. Mangkuk emas itu bergetar dengan panik, berputar dengan kecepatan tinggi, dan tepi mangkuk itu meledak dengan kekuatan pemotongan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kemudian terputus dengan suara siulan, menghancurkan lautan berdarah seperti sangkar. Mangkuk emas mula-mula menebas tirai cahaya berwarna darah yang luas, dan seketika merobek tirai cahaya berwarna darah di permukaan, dan kemudian, dengan keras memotong tanaman anggur asli di balik tirai darah. Tanaman anggur True Essence berwarna darah ini seperti benda nyata, dan mereka berada di luar imajinasi Qin Chen. Mereka hanya menghancurkan selusin tanaman merambat True Essence, dan mangkuk emas, yang didorong oleh semua kekuatannya. Dan pada saat ini, Qin Chen akhirnya menemukan apa yang menahan kekuatan pemotongan Golden Bowl. Ternyata kekuatan garis keturunan yang sangat aneh. Tampaknya itu harus menjadi garis keturunan yang dimiliki Raja Tangan Darah ini. Pada saat ini, darah di darah Raja Tangan Darah bahkan lebih, dan darah yang lebih dalam meresap. Samudera berwarna darah muncul di atas kepalanya, terus-menerus mengkonsumsi kekuatan pemotongan mangkuk emas, dan mangkuk emas itu tampaknya terjebak di lumpur. Bergetar terus-menerus, kecepatan menjadi semakin lambat. Cara terbaik untuk menangani kekuatan darah adalah dengan menggunakan kekuatan darah dengan cara yang sama. Di atas mangkuk emas yang stagnan, awan guntur biru tiba-tiba melonjak, mengubah radius puluhan kaki menjadi lautan guntur dan kilat. Di bawah bombardir guntur, tanaman merambat yang dipenuhi darah dari esensi sejati dimulai keruntuhan itu hancur dan kemudian hancur. Kekuatan garis keturunan tidak hanya terkait dengan atribut, tetapi juga dengan pangkat prajurit itu sendiri. Garis keturunannya telah dipromosikan ke puncak peringkat ke-6, dan itu berisi atribut khusus. Bahkan di dinasti Dagan, tidak banyak raja yang lebih kuat dari garis keturunannya. Tapi sekarang, Qin Chen, garis keturunan Master Bela Diri tingkat 6, dapat menghancurkan kekuatan garis keturunannya. Di tengah ketakutan, Blood Hand King meraung, dan telapak tangannya yang berdarah mengangkat dan menamparkan Qin Chen di mana dia berada. Begitu tinju ini dilemparkan, dunia berubah warna, dan tangan berdarah besar melintasi langit, seperti dewa surga yang menjulurkan telapak tangannya di langit, dan menekan Qin Chen. Di atas tangan berdarah, ada tekanan darah yang mengerikan, rengekan keras, mengganggu, darah mendidih, dan kekuatan yang menakutkan ditekan. Jika dia seorang seniman bela diri biasa, sebelum telapak tangannya tertutup, itu sudah tekanan teror dihancurkan. Kekuatan sejati telah berlari ke ekstrim, dan Qin Chen sekali lagi mendesak mangkuk emas untuk menebas. Kali ini, dia tidak hanya menambahkan garis darah gunturnya sendiri, tetapi bahkan menanamkan pedang yang menakutkan di mangkuk emas. Bentangan besar kekuatan meletus, dan tanaman merambat berwarna darah yang menyegel Qin Chen seperti sangkar pecah berkeping-keping dalam sekejap, dan benar-benar hancur di bawah raungan sengit, tidak menyisakan apapun. Qin Chen tiba-tiba mendengus dan mundur puluhan meter. Dalam serangan Raja Tangan Darah, selain kekuatan tinju biasa, ada juga aura pembunuhan yang kuat. Kekuatan sebenarnya tidak dapat diblokir, hanya sebagian saja yang melemah.
Kekuatan membunuh yang tersisa mengalir ke tubuhnya, menghancurkan jaringan di tubuhnya dengan gila. Kaisar Dewa Bintang 9 Jue sedang berlari, dan Qin Chen mendesak kekuatan sejatinya untuk menghentikan kekuatan ini. Jika bukan karena kultivasi Qin Chen dari tubuh suci abadi, tubuh fisiknya sebanding dengan pangkat Raja Bela Diri tingkat ke-7, dan dia akan digantikan oleh Raja Bela Diri setengah langkah umum, dan serangan Raja Tangan Darah akan menghancurkan tubuhnya. Tentu saja, ini karena Qin Chen tidak menampilkan armor iblis alien. Qin Chen terluka, dan Raja Tangan Darah sedang tidak sehat. Niat pedang menakutkan yang terkandung dalam mangkuk emas dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuhnya, mencekik meridian di tubuhnya sambil mengguncangnya. Wajahnya menjadi pucat, dan Raja Tangan Darah rupanya juga mengalami beberapa luka. Mengesampingkan penghinaan, Raja Tangan Darah menderita pukulan hebat. Dengan mata dingin, Raja Tangan Darah itu memancarkan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, dia telah mengidentifikasi Qin Chen, karena dia tahu betul bahwa bahkan di level 10 rookie teratas Shen Meng Chen, dia hanya dapat bersaing dengan Raja Bela Diri tingkat 7 awal yang biasa. Tetapi kekuatan orang di depannya begitu kuat sehingga dia tidak jatuh ke angin melawannya. Selain Qin Chen yang bisa membunuh Shen Meng Chen, dia tidak bisa memikirkan orang kedua. Raja Tangan Darah memiliki mata dingin, dan dia menunjukkan triknya yang lebih kuat. Untuk sementara, hantu itu menangis, dan nyala api yang berdarah menyelimuti segalanya, membuat Qin Chen seolah-olah berada di api penyucian sesaat, kecuali getaran dagingnya. Dan ada kekuatan yang menutupi tingkat jiwa, melonjak. Qin Chen ingin memverifikasi kekuatan tempurnya, dan tentu saja berharap pihak lain akan keluar semua. Badai spiritual yang menakutkan menyapu, dan pada saat yang sama pedang karat misterius di cincin penyimpanan Qin Chen tiba-tiba muncul di tangannya, dan roh pedang itu melonjak ke langit, menutupinya dengan maksud pedang yang menghancurkan segalanya. Dengan energi pedang tak tertandingi yang membunuh segala sesuatu, terbang keluar, kekuatannya lebih kuat daripada harta nyata dari mangkuk emas. Zhang Might dan Rust Sword yang misterius akhirnya bertabrakan, dan dua kekuatan yang berbeda saling berdampak, masing-masing menempati setengah dari langit. Niat membunuh untuk memusnahkan vitalitas dan niat pedang yang terkondensasi menjadi substansi terus-menerus bentrok, dan badai spiritual Qin Chen bahkan lebih eksplosif. Raja Tangan Darah hanya merasa pusing dalam pikirannya, dan esensi sejati dalam tubuhnya segera stagnan. Pedang karat misterius langsung berada di atas angin, dan langsung merobek api darah yang ditampilkan oleh Raja Tangan Darah. Lingkaran berwarna darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi lapisan baju besi berwarna darah, menutupi tubuhnya. Pedang Qi menebas baju besi berwarna darah, membuat suara gesekan yang keras. Dalam suara klik, baju besi berwarna darah dengan cepat hancur, tapi ada baju besi hitam di bawah jubah Raja Tangan Darah, yang menghalangi tepi pedang. Seteguk darah menyembur keluar, dan Raja Tangan Darah itu terbang dengan berat, membanting punggungnya dengan keras di bagian belakangnya, membuat raungan tumpul. Tetapi pada saat yang sama, ada semburan cahaya tajam di matanya, dan sambil memuntahkan darah, dia membakar esensi dan darahnya, dan sebuah jari ditembakkan seperti kilat. Jari berwarna darah, seperti jari dewa atau iblis, menembus kehampaan, seolah-olah bisa melakukan perjalanan melalui ruang, dan langsung mengenai dada Qin Chen. Cahaya dingin melintas di mata Qin Chen, dan tubuh suci abadi didesak hingga ekstrim, dan pada saat yang sama, pedang dipotong seperti kilat. Jari-jari merah diblokir sejenak, tetapi masih ada kekuatan darah yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Dengan semburan darah, Qin Chen terguncang oleh kekuatan jari yang tersisa, tetapi dia hanya terluka dan vitalitas di tubuhnya tidak terpengaruh. Satu-satunya masalah adalah bahwa ada darah yang menakutkan di kekuatan jari itu, yang mengalir ke tubuh Qin Chen. Operasi Kaisar Dewa Bintang 9 Jue dan Ekaristi Abadi, ditambah dengan kekuatan spiritual tingkat ke-7 yang kuat, langsung mencekik energi darah ini dan mengembalikannya ke ketiadaan. Keduanya berdiri di kedua sisi lorong, dengan darah di sudut mulut masing-masing, tetapi mereka tidak terpengaruh secara serius. Teknik uniknya membakar esensi dan darah masih gagal untuk membunuh anak itu, tetapi hanya melukainya, dan tampaknya lukanya tidak serius, yang membuatnya tidak bisa tenang. Jari-jarinya yang berdarah begitu kuat sehingga luar biasa. Pada tahap awal peringkat ke-7, Raja Bela Diri akan meledak dengan satu jari. Dengan gerakan ini, ia membunuh Raja Bela Diri dalam jumlah yang tidak diketahui. Tapi sekarang menghadapi seniman bela diri tingkat 6, itu tidak berhasil. The Blood Hand King terkejut, dan Qin Chen merasa sedikit tertekan. Jika itu adalah Raja Bela Diri puncak di tahap awal tahap ke-7 yang pandai dalam kecepatan atau trik, bukan tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membunuh lawan dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Raja Bela Diri tingkat ke-7 memiliki sumber esensi sejati yang tak ada habisnya di tubuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan, dia benar-benar ingin terus bertarung,
ingin membunuh lawan, dan kesulitannya lebih dari membunuh Raja Bela Diri puncak tahap ke-7 biasa. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengguncang tubuhnya dan berbalik dan terbang menuju kedalaman lorong. Faktanya, tebakan Qin Chen benar, meskipun Blood Hand King hanya puncak Martial King di awal tahap ke-7, dia cukup luar biasa dalam hal pertahanan. Tetapi ketika dia melihat Qin Chen berbalik dan pergi, dia buru-buru mengejar dan membunuhnya. Qin Chen berdiri di sana dengan bangga, dengan ekspresi tenang. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan, seperti lautan luas, menyapu dalam sekejap dan meledak ke arah Qin Chen. Apa yang membuat Raja Tangan Darah tidak dapat dipercaya adalah bahwa Qin Chen benar-benar berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia diizinkan untuk menyerang. Melihat ini, Raja Tangan Darah sangat gembira, dan di antara pikirannya, esensi sejati dalam tubuhnya berubah menjadi ekstrim, dan darahnya mendidih di atas kekuatan telapak tangan yang meledak, dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Tepat ketika serangan Raja Tangan Darah hendak menimpa Qin Chen. Lingkaran hitam tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen, baju besi iblis asing langsung muncul, menutupi tubuh Qin Chen. Saat berikutnya, esensi nyata berwarna darah yang mengerikan menghantam karang seperti gelombang kekerasan, dan langsung menelan Qin Chen. Namun, tidak peduli bagaimana aliran berwarna darah berdampak, baju besi sihir alien di tubuh Qin Chen hanyalah lingkaran hitam, dan seluruh orang tetap tidak bergerak. Tanpa cedera. Dengan pertahanan fisik ekaristi abadi, Qin Chen telah mencapai tingkat Raja Bela Diri tingkat ke-7 biasa. Sekarang ditambah dengan pertahanan baju besi iblis alien, Qin Chen berani memblokir bahkan serangan Raja Bela Diri tingkat ke-7 tingkat menengah. Belum lagi itu adalah Raja Bela Diri puncak tingkat 7 awal seperti Raja Tangan Darah. Setelah membersihkan debu di pundaknya, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kekuatan nyata di tubuhnya melonjak untuk dengan cepat menyembuhkan luka sebelumnya di tubuhnya. Semangat dan energi asli yang kelelahan mencapai puncak lagi, tanpa kehilangan apapun. Tidak hanya itu, setelah pertarungan berdarah dengan Blood Hand King, auranya menjadi lebih kental, dengan aura pembunuh yang kuat, lebih mengancam dari sebelumnya, dan lebih banyak vitalitas. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia tidak bisa memenangkan Qin Chen, dia setidaknya melukai lawan. Sebagai Raja Wu yang kuat, sumber sejati tidak ada habisnya. Dia percaya diri dan terus bertarung, benar-benar mampu merobek pertahanan Qin Chen dan memenggalnya sedikit demi sedikit. Tapi yang membuat Blood Hand King tidak bisa dipercaya adalah, dengan serangan penuh barusan, bukannya efek sebelumnya, dia ditentang oleh armor di tubuh Qin Chen. Hal ini membuat Blood Hand King tertekan dan hampir muntah darah. Kuncinya tidak hanya itu, tetapi saya juga tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Qin Chen. Luka yang sebelumnya dia lukai tidak hanya sembuh, tetapi juga menyesuaikan semangat dan energinya ke keadaan puncak. Aura seluruh orang meningkat bukannya menurun. Ini memberi Blood Hand King perasaan bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak hanya akan membunuh Qin Chen, tetapi akan membuat Qin Chen lebih kuat dan lebih menakutkan. Pada saat ini, wajah Raja Tangan Darah itu abu-abu seperti kematian, dan ini adalah pertama kalinya dia merasa putus asa. Tapi kali ini, Blood Hand King, yang terkejut, hanya melihat Qin Chen pergi dengan hampa, tetapi bahkan tidak repot-repot bergerak. Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata, dan Raja Tangan Darah itu kedinginan untuk sementara waktu, dan sosoknya bergetar sebelum menghilang ke dalam lorong. Zhou Zengsu juga diam-diam datang ke tempat keduanya bertarung. Melihat pemandangan di lorong itu, Zhou Zengsu dan yang lainnya terkejut. Qin Chen dengan cepat terbang di lorong, mengikuti tanda pada slip giok, menggesek ke dalam istana sepanjang jalan. Qin Chen terbang keluar dalam satu nafas untuk jarak yang tidak diketahui, dan kemudian pergi ke gua rahasia. Setelah menyegel gua, dia menggali lubang besar, mengumpulkan cairan kolam ajaib. Dari kolam ajaib, dan menuangkannya ke dalamnya secara instan. Ketika Qin Chen melihat genangan besar cairan ajaib di depannya, dia segera lega. Dengan pikiran, Qin Chen langsung bergegas ke kolam ajaib, dan di bawah operasi Kaisar Bintang 9 Jue, dia mulai berlatih dengan sepenuh hati. Dengan masuknya sejumlah besar kekuatan murni dan murni, meridian di tubuh Qin Chen perlahan melebar tanpa dia bahkan secara aktif menyerang mereka, dan basis kultivasi yang telah mencapai kemacetan di awal juga mulai perlahan meningkat. Tujuan Qin Chen bukan hanya untuk mencari di daerah Wuzun ini, tetapi untuk memasuki daerah yang lebih dalam. Pada saat itu, yang akan dia temui hanyalah Master Bela Diri tingkat ke-7, dan bahkan leluhur Ding Qianqiu dari dinasti Dagan. Sejumlah besar Zenki alien dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qin Chen, memperluas lautan Qi dan meridian Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen menyerap cairan kolam iblis, dan sementara kristal ajaib muncul di tangannya, mereka terus menyerapnya. Zenki yang kaya dalam kristal ajaib dengan cepat diserap olehnya, dan akhirnya berubah menjadi tombak putih, dihancurkan menjadi tumpukan bubuk.
Dibandingkan dengan Zenki di cairan kolam ajaib, Zenki di kristal ajaib lebih murni dan lebih baik diserap. Sejumlah besar energi sejati mengalir masuk, dan Kaisar Ilahi Jiuxing Jue benar-benar menunjukkan kekuatannya saat ini. Dengan energi sejati murni yang cukup, Qin Chen bahkan jelas merasa bahwa tingkat kultivasinya meningkat. Ini tidak berlebihan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Setelah setengah hari, Qin Chen hanya merasakan kejutan tiba-tiba di lautan Qi, dan pada saat yang sama ada rasa sakit di meridian, dan kemudian terdengar bunyi klik, dan kekuatan sebenarnya di lautan Qi-nya menjadi lebih serius hampir seketika. Kekuatan sejati yang kuat membuat perasaan kuat Qin Chen lebih jelas, dan wajah Qin Chen tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa dia telah menembus puncak tahap ke-6 akhir dan memasuki ranah Raja Bela Diri setengah langkah. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan sejatinya ke Wuwang setengah langkah terakhir. Ketika meridian yang diperluas di tubuhnya sekali lagi diperkaya oleh kekuatan sejati yang kuat, Qin Chen merasakan kemacetan lagi. Qin Chen tahu bahwa dia telah mencapai puncak Raja Wu. Tapi Qin Chen masih tidak bangun, dan terus berlatih di Demon Pond Liquid, terlebih lagi dia berencana untuk memasuki alam Raja Wu dalam satu gerakan. Sejumlah besar kekuatan sejati dipadatkan di meridian, dan di bawah desakan Qin Chen, bersiap untuk berubah menuju esensi sejati. Pada saat yang sama, Qin Chen merasakan banyak konsepsi seni bela diri yang pernah dia pahami dalam pikirannya. Dalam harapan Qin Chen, dia sudah memiliki pengalaman menerobos Raja Wu. Kali ini menerobos Raja Wu seharusnya menjadi hal yang sangat mudah, tetapi ketika Qin Chen benar-benar melakukannya, dia menemukan masalah yang sangat serius. Karena dia tidak punya perasaan menerobos. Dan bukan hanya persepsi konsepsi seni bela diri, kekuatan sejati Qin Chen juga mengalami kesulitan dalam proses mengubahnya menjadi esensi sejati, dan setiap kali esensi sejati akan terbentuk, ia akan runtuh bersamanya. Qin Chen akhirnya berhenti berlatih. Qin Chen berdiri, mengerutkan kening, dia mengembangkan berbagai suasana seni bela diri yang dia lihat di kehidupan sebelumnya, dan berbagai maksud pedang memenuhinya, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membuatnya merasakan terobosan semacam itu. Jika dia tidak bisa menerobos Raja Wu, apalagi yang akan dia bicarakan tentang kembali ke domain bela diri dan membalas dendam pada Sangguan Xier dan Feng Shaoyu. Ketika Qin Chen sedang berlatih retret, dia berada di gua lain. Tumpukan batu hancur, dan Blood Hand King meledak dengan aura menakutkan dan berjalan keluar dari langit yang penuh dengan puing-puing. Matanya dingin, darah mendidih di sekujur tubuhnya, tetapi ekspresi wajahnya tampak sangat marah. The Blood Hand King gemetar karena marah dan tertekan. Dia sebelumnya terus menyempurnakan kristal ajaib dan cairan kolam ajaib yang dia peroleh dari Zhou Zhengsu dan yang lainnya. Hal yang membuatnya bersemangat adalah dengan pemurnian kristal ajaib, tingkat kultivasinya yang telah mandek selama bertahun-tahun benar-benar meningkat secara signifikan. Tetapi ketika dia akan menerobos tahap tengah dari Orde 7, kristal ajaib dan cairan kolam ajaib di tubuhnya semuanya habis. Dengan pukulan, gua di depan pecah berkeping-keping dengan keras, dan puing-puing terciprat kemana-mana. Matanya menyala, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata Raja Tangan Darah. Tiba-tiba, aliran cahaya jatuh, dan sosok dengan aura yang kuat dan aura menakutkan dari seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh. Aura vitalitas sejati yang menakutkan meresap, dan budidayanya sebagus Raja Tangan Darah, mencapai puncak awal. Niat membunuh yang sedingin es menyebar, dan semua prajurit dari 7 dinasti di lapangan mengalami kesulitan bernapas, dan wajah mereka pucat. Para prajurit dinasti Yuan berseru, menunjukkan kegembiraan satu persatu. Pengunjung tersebut tidak lain adalah Kaisar Wu Hanbing dari dinasti Yuan. Dia jatuh ke tanah, dan hawa dingin yang sedingin es langsung menyebar, dan seluruh reruntuhan istana tampaknya telah jatuh 10 derajat dari udara tipis, dan ada semacam kesejukan. Merengut dan melihat ke atas, mata Luo Kong dipenuhi dengan dingin. Raja Es Handao memasuki Tao dengan niat pedang es, dan mencapai puncak dengan satu tangan. Dia memiliki reputasi di 7 dinasti. Dalam hal kekuatan, dia berada di antara yang pertama dan tengah, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Raja Embun Beku tersenyum tipis, tetapi senyumnya sangat dingin, yang membuat tubuhnya menjadi dingin. Raja Es memandang Wu Shuang Wang Luo Kong sambil tersenyum, jika dia tidak tahu bahwa ada manfaat seperti itu, apakah dia akan datang ke sini? Luo Kong bukanlah Wu King yang dapat disingkirkan di dinasti Long Yuan. Dengan mendengus dingin, Raja Wu Shuang Luo Kong berhenti berbicara omong kosong. Dia melirik pintu masuk istana yang hancur, sosoknya bergetar, dan dia langsung menyelinap ke dalamnya dan menghilang. Sosoknya bergetar, dan Raja Embun Beku berhenti berbicara omong kosong. Di bawah kepemimpinan seniman bela diri dinasti Yuan, dia juga menyapu ke dalam reruntuhan, hanya menyisakan murid dari 7 dinasti lainnya menunggu dengan cemas. Aliran cahaya terbang satu demi satu.
Seorang master terkenal, semua master raja bela diri tingkat 7, datang ke tanah yang hancur ini satu demi satu. Awalnya, di daerah Wuzun, hanya ada sedikit Raja Wu, tetapi karena berita tentang kolam ajaib, ketujuh dinasti semuanya mengirim Raja Wu menjadi kuat. Tentu saja, selain perburuan harta karun, orang-orang kuat ini juga untuk melindungi murid-murid jenius dari dinasti mereka sendiri. Bagaimanapun, orang-orang dari 7 dinasti juga telah menerima berita, Shen Mengchen dari dinasti Dagan dan Heng Tianxiao dari dinasti Dayong, 210 talenta tingkat pemula di tanah 100 dinasti telah dipotong. Para jenius seperti itu juga merupakan harta karun di 7 dinasti, dan jatuhnya salah satu dari mereka adalah kerugian besar bagi 7 dinasti. Setelah mengetahui bahwa Raja Frost dan yang lainnya telah memasuki reruntuhan sebelumnya, Raja Wu yang telah bergegas ke sana, selain dari yang lain, memimpin murid-muridnya ke reruntuhan satu demi satu, karena takut menjadi lambat. Raja Wu yang berasal dari dinasti Dayong membenarkan kabar jatuhnya Heng Tianxiao dari murid dinasti Daeyo yang masih hidup. Ia sangat marah dan menembak jurang yang panjangnya 10 kaki di tanah. Qin Chen, yang sedang berpikir keras karena dia tidak bisa menembus Raja Wu, tiba-tiba membuka matanya. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dan setelah berlatih berkali-kali, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menerobos Raja Wu. Setelah memahami alasannya, Qin Chen tersenyum pahit. Sebagai seorang kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya, dia telah menguasai terlalu banyak seni bela diri, bahkan jika itu bukan kekuatannya, dia telah melampaui ranah yang dapat dipahami oleh raja bela diri biasa. Dan dalam kehidupan ini, biarkan dia memahami jenis seni bela diri baru atas dasar kehidupan sebelumnya, seberapa sulitkah itu.